Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang dasar-dasar Python pada Google Colabs. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang value, lalu variabel, lalu ada tipe data, lalu praktek if else. Saya akan memberikan penjelasannya sekaligus praktek codingnya nanti pada Google Colabs. Pada penjelasan pertama, ya ini tentang value. Mana sih yang dimaksud value itu? Value itu yang ini. Lihat pada kursor saya yang sudah saya putar ini. Ini dia yang saya tandai. Ini dia value yang ada di dalam kurung itu. Value itu berbeda-beda tergantung kita pakai tanda petik atau enggak. Nih, kalau tanda petiknya dari awal sampai akhir seperti ini, maka menghasilkan satu kalimat. Maka ini value outputnya. Lalu kalau tidak ada tanda petik, lalu hanya berupa angka seperti ini, maka akan menghasilkan output dari penjumlahan itu, karena di sini menggunakan tambah. Lalu bagaimana dengan ini? Di sini value-nya memiliki tanda petik tersendiri, 2 memiliki tanda petik sendiri, 3 pun juga. Maka hasilnya seperti ini. 2 output yang digabungkan. Contohnya seperti ini. Print value. Print, buka kurung, tanda petik, value. Value 66. Nah, maka ini value outputnya seperti itu. Ini dia yang dimaksud value. Jadi yang ada di dalam tanda kurung ini itu namanya value ya teman-teman. Dan ini outputnya. Lanjut ke pembahasan variabel. Variabel itu adalah perantara yang menyimpan sebuah data atau value. Value-nya itu bisa berbeda-beda atau datanya bisa berbeda-beda. Contohnya ini sebuah variabel menyimpan sebuah data 10. Ini juga variabel A sama dengan saya suka baca ketika A ini yang disebut variabel, lalu juga bilangan 1 ini yang disebut variabel. Mari kita buat contohnya. Misal kita namakan variabel itu Ali, sama dengan kita ingin menyimpan sebuah kalimat. Maka seperti ini, buka kurung, tanda petik, kelas 10. Sudah dibuat variabelnya, variabel namanya ini Ali. Lalu kita print, buka kurung, Ali. Nah, maka hasilnya seperti ini. Inilah yang disebut variabel. Ini juga X ini sebuah variabel. Aku anak baik. Print X, maka hasilnya aku anak baik. Kalau yang ini variabelnya bilangan 1 sama dengan 10. Print bil 1. Maka yang ini yang 5.3, maka hasilnya 5.3. Seperti itu. Lanjut kita ke list data. Apa itu list data? Jadi list data itu jadi ini kumpulan value yang disatukan dalam kurung. Ada kalimat saya suka baca TIK dalam sebuah list ini. Ada 4 kalimat berarti ya. Ini sebuah list di variabel A. Kalau kita cek tipe list, betul ya. Ini sebuah list. Bagaimana kita prakteknya? Yuk kita coba. Jadi untuk membuat sebuah list bisa kita misalkan nama variabelnya pp sama dengan buka kurung tegak. Misal seperti ini. Petik 1. Lalu koma petik 3, lalu koma lagi petik 4, lalu kita print pp, maka hasilnya seperti ini. Ini dia yang disebut list data. Lalu lanjut kita ke tipe atau bagaimana cara kita mengecek tipe data tersebut. Di sini sudah ada contohnya ya. Misalnya yang ini, tipe Ali. Nah,
di sini itu namanya STR atau yang disebut string. String ini sebuah kalimat yang diawali petik dan diakhiri petik. Karena value-nya berbentuk seperti ini, maka disebut string. Tipe Ali, tipe, lalu kita isi variabelnya dan outputnya seperti ini. Namanya string untuk tipe data ini. Lalu contohnya lagi ada seperti ini. Tipe build 1. Nah, build 1 ini yang bawah itu hanya berisi angka 5. Sebuah angka bulat positif. Apa itu tipe datanya? Ya ini sebuah int atau disebut integer. Data angka bulat positif tanpa ada desimal. Lalu bagaimana kalau sebuah desimal? Desimal pada dasar Python itu tinggal kita pakai koma, namun komanya pakai titik. Kita masukkan angka 7 misalnya. Kita coba mulai. Nah, tipe build 1 ini sebuah float, ya ini sebuah tipe data dengan isi angka sebuah desimal. Lalu yang ini tadi contohnya juga tipe untuk data list. Ini sudah kita buat listnya, lalu kita cek tipe variabelnya. Ini sebuah list berisi data-data yang disatukan dalam sebuah variabel tersebut. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini ada bool atau yang disebut boolean. Ini sebuah data yang mewakili dua nilai, yakni hanya ada true dan false. Kita coba bagaimana kalau kita cek tipe datanya ini. Kita buat tip, lalu kita buka kurung. Misalnya kita coba satu yang X, maka hasilnya bool. Nah, ini sudah betul ya, tipe X, jadi tipe datanya ini ya sebuah boolean. Seperti itu nama-nama tipe datanya tadi ya. Semua itu tergantung, kalau ada tanda ketik berarti sebuah kalimat atau string. Kalau tidak ada seperti ini berarti sebuah integer. Seperti itu. Kali ini lanjut ke penjelasan if else, atau biasanya ini sebagai project tugas di Google Colab ini. Apa sih itu if else? Nah, if else itu kayak kita membuat sebuah kasus di mana kita memiliki beberapa hasil output dari input yang kita masukkan. Contohnya seperti ini. Di sini kita mempunyai variabel yang bisa kita input nilai. Kita sudah masukkan value-nya di sini, nilai sama dengan. Nah, di sini nanti integer ini kita bisa memasukkan nilai angka di sini. Lalu kita buat opsi-opsinya. If jika nilai tersebut di atas atau sama dengan 80, maka nanti outputnya adalah lulus. Lalu elif untuk yang kedua sampai sebelum terakhir pakai elif. Untuk output yang setelah if, jika nilainya lebih dari atau sama dengan 70, maka hasil outputnya nanti adalah tidak lulus atau remedi 1. Contohnya seperti itu. Lalu untuk opsi terakhir, berarti kalau di sini opsi terakhir itu di bawah 70 ya, ini 69 ke bawah. Itu nanti hasilnya itu tidak lulus atau remedi 2. Kita coba ya di sini. Semisal kita coba nilainya 69. Enter. Maka tidak lulus remedi 2. Else. Kita coba lagi. Misal nilainya 90. Enter. Lulus. Sesuai ya. Kita coba buat lagi ya. Namun di sini konsepnya tentang harga tiket yang berbeda-beda tiap umurnya. Umur kita masukkan integer agar bisa memasukkan umurnya. Lalu buka kurung input. Kita buka kurung lagi, kita masukkan kalimat apa yang mau dia nanti. Umur yang mau ditampilkan nanti gitu. Seperti ini, umur sama dengan. Kita buat sederhana saja. Kita masukkan if. Yang pertama, if umur, di sini variabelnya yang ditulis harus sama ya, agar tidak error nantinya. Umur lebih kurang dari atau sama dengan, misal umurnya di sini itu kurang dari 10 atau sama dengan 10. Kurang di bawah umur 10 ya, maka
print buka kurung, lalu kita buat string ya untuk outputnya ya, harga tiket sama dengan 10.000 seperti ini. Lalu kita buat opsi lainnya. Nah, opsi kedua ini kita pakai elif umur kurang dari sama dengan 20, maka print outputnya tanda petik harga tiket sama dengan 15.000. Kita buat lagi opsi yang ketiga. Kita buat 4 opsi ya teman-teman. Elif umur kurang dari sama dengan 30 misalnya. Di sini setiap opsi itu harus diakhiri dengan tanda petik ini ya, agar nanti berhasil outputnya gitu. Maka tanda petik harga tiket yakni sama dengan 20.000. Lalu opsi terakhir. Jadi opsi terakhir ini kita pakainya else, tapi tidak usah diisi apa-apa. Cukup diakhiri tanda petik seperti itu ya. Jadi yang else berarti yang di sini terakhir itu dimaksudkan untuk umur 31 ke atas. Maka harga tiketnya nanti itu sesuai yang kita buat ya ini. Tanda petik harga tiket sama dengan 30.000. Seperti ini ya. Nah, seperti ini dia. Kalau kita buat umur, beda konsep ya ini sama yang awal. Kita jalankan. Umur, kita contoh umurnya 7 tahun. Enter. Maka harga tiketnya 10.000 sesuai. Lalu gimana kalau umurnya 50 misal? Umur 50. Maka harga tiketnya 30.000. Berhasil ya teman-teman. Maka itu dia tutorial yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar Python di Google Colab pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.